Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatia Musfa. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian penilaian, jenis penilaian, bentuk penilaian, dan fungsi penilaian. Adapun pengertian penilaian yaitu penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Penilaian bertujuan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Adapun jenis-jenis penilaian, yang pertama, penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian sumatif, di mana dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk mengetahui pencapaian akhir kompetensi peserta didik. Dan yang ketiga adalah penilaian diagnostik, di mana digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan peserta didik sehingga dapat dirancang strategi pembelajaran yang tepat. Dan yang keempat adalah penilaian yang mengukur kemampuan peserta didik dalam konteks kehidupan nyata atau melalui tugas-tugas yang relevan dengan kompetensi yang dipelajari. Bentuk penilaian. Bentuk penilaian yang umum digunakan meliputi yang pertama itu tes tertulis. Tes tertulis ini terkait dengan soal pilihan ganda, isian, dan uraian. Yang kedua adalah tes lisan, di mana tanya jawab secara langsung. Yang ketiga adalah penilaian kinerja, di mana observasi aktivitas langsung peserta didik saat melakukan tugas atau proyek. Yang keempat adalah penugasan, tugas mandiri ataupun kelompok, di mana pembuatan karya laporan atau tugas yang harus diselesaikan. Dan yang kelima adalah portofolio, di mana kumpulan hasil karya peserta didik yang menunjukkan perkembangan kemampuan secara berkelanjutan. Nah, adapun fungsi penilaian terbagi dua lagi, yaitu fungsi utama dan pengembangan. Fungsi utama terdiri dari fungsi diagnostik, di mana mengidentifikasi kelemahan dan hambatan belajar peserta didik. Yang kedua adalah fungsi formatif, di mana memberi umpan balik untuk perbaikan proses belajar. Yang ketiga adalah fungsi sumatif, di mana menentukan pencapaian kompetensi sebagai dasar pengambilan keputusan, misalnya kelulusan. Dan yang keempat adalah fungsi prognostik, di mana memprediksi keberhasilan peserta didik di masa depan. Nah, adapun fungsi pengembangannya yaitu menjadi dasar dalam perbaikan kurikulum, metode, dan media pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.